Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muafid Usraf sebagai pembicara satu dalam tim pemerintah. Mosi yang akan kita perdebatkan pada pagi hari ini adalah Dewan ini menyesalkan masuknya ekspor sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Masuk kepada definisi. Ada dua poin penting pada definisi mosi pagi hari ini. Yang pertama, ekspor dan Olimpiade. Ekspor sendiri merupakan kompetisi untuk permainan video game online. Sementara Olimpiade merupakan pegelaran atau ajang lomba bagi cabang-cabang olahraga seluruh dunia. Oke. Masuk kepada latar belakang. Mosi ini sangat krusial. Mengapa? Karena akhir-akhir ini ekspor sangat digandrungi dan menjadi tren di kalangan anak muda kita. Sehingga pada pegelaran Asian Games tahun lalu, ekspor dimasukkan sebagai cabang olahraganya. Padahal tidak ada hubungan sama sekali antara ekspor dengan Olimpiade. Ekspor sendiri masuk pada video game, sedangkan Olimpiade memperlombakan cabang olahraga. Ekspor kita tidak melakukan aktivitas fisik, kita hanya melakukan permainan game. Sementara Olimpiade kita melakukan aktivitas fisik seperti berlari, melompat, dan sebagainya yang berhubungan dengan olahraga. Jadi saya sangat menyesalkan mengapa ekspor dipilih atau dimasukkan sebagai salah satu cabang olahraga di pagelaran-pagelaran dunia seperti Olimpiade, Asian Games, ataupun hal selainnya. Oke. Masuk kepada argumen saya mengenai ekspor. Kita tahu perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat, terutama di dunia video games. Video game tersendiri sudah digandrungi sejak 2 atau 3 tahun belakang. Berbagai permainan disajikan dan para anak muda kita terhipnotis oleh kenikmatan atau permainan yang disajikan dalam video game tersebut, sehingga muncullah dampak-dampak yang kita rasakan saat ini. Yang pertama, saya akan memaparkan pengaruh pada perkembangan sekolah anak. Ekspor sangat mengganggu sekolah anak. Mengapa? Mereka lebih fokus kepada game tersebut daripada sekolahnya. Kita bisa melihat setelah pulang sekolah, mereka bukan mengganti baju terlebih dahulu, tetapi mereka lebih memilih main HP dan bermain game. Yang kedua, pelajaran tentu saja tertinggal. Mengapa? Karena mereka sangat fokus kepada game tersebut, dan kaula muda kita saat ini tidak memperhatikan dampak negatif dari game tersebut karena mereka sudah terbuai dan terhipnotis dari kesenangan yang disajikan tersebut. Kita lihat dari game ini mengenai masa depan selanjutnya. Kalau di sekolah tentu kita jelas bahwa setelah tamat kita akan diarahkan kepada suatu jurusan dan pekerjaan. Kalau kita melihat di game online tersebut, untuk prospek karir kedepannya itu masih belum jelas, terutama di Indonesia saat ini. Mengapa? Saat ini kita merupakan hanyalah konsumen, bukan produsen. Yang membuat game online ini adalah negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, dan sebagainya. Kita lihat di Jepang membuat game online, tetapi mereka tidak memainkannya. Karena apa? Karena mereka tahu game ini sangat merusak generasinya. Tidak seperti kita. Justru kita adalah konsumennya. Kita yang menggunakan tanpa kita tahu apa dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Oke. Masuk kepada argumen saya kedua, pada perkembangan sosial anak. Kita tahu generasi kita saat ini bisa dibilang budayanya sudah luntur. Salah satu penyebabnya adalah game online ini. Game online ini membuat mereka lebih fokus kepada gadget ketimbang sosialnya. Itu dapat kita buktikan pada pergaulan kita sehari-hari. Mereka lebih cenderung bermain game online daripada harus berkumpul bersama keluarga ataupun teman-temannya. Jikapun mereka berkumpul untuk memainkan game tersebut, mereka hanya fokus kepada HP masing-masing tanpa melakukan interaksi. Yang kedua, banyak terjadinya pembangkangan anak muda oleh game online tersebut. Untuk mendapatkan
mendapatkan keinginannya, mereka sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan budi pekerti luhur kita, seperti memaksakan kehendak kepada orang tua dan sering memarahkan orang tuanya, atau pakai cara yang tidak kita inginkan, yaitu mencuri. Tentu kita sudah lihat di berita sangat hangat bahwa untuk melakukan game online ini ada seorang anak yang bermain dan pada akhirnya ada tagihan sebesar 15 juta sampai 20 juta kepada orang tuanya, sementara orang tuanya tidak tahu akan hal ini. Oke. Masuk kepada dampak kesehatan. Dari game online ini membuat kita fokus hanya kepada layar video. Tentu ini akan mengganggu perkembangan otak dan juga mata. Apabila ini sudah terganggu, kita akan sulit untuk berpikir, dan yang hanya ada dipikirkan kita tersebut hanyalah permainan. Dan selanjutnya adalah mengenai fitur-fitur ataupun yang disajikan di dalam game online tersebut. Saya sangat menyesali mengapa game ini dijadikan sebagai cabang olimpiade. Toh di dalam game tersebut menyajikan pornografi, kekerasan, dan berbagai hal yang bertentangan dengan norma budi pekerti luhur anak bangsa, sehingga mereka lebih cenderung meniru. Dan tujuan dari anak-anak muda tersebut bermain game ini bukanlah untuk ke olimpiade, karena untuk bisa untuk bermain di tingkat yang lebih atas butuh begitu banyak fasilitas. Sementara anak-anak kita hanya sebagai konsumen, mereka hanya bermain, menghabiskan duit orang tuanya, menghabiskan waktunya, dan lupa akan hal-hal tanggung jawab mereka. Jadi saya sangat menyesalkan bahwa e-sport masuk sebagai cabang olahraga di olimpiade. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.